87 Lombok Pati. Halo Putri. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putri? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi soal 2 orang anak yang tega membunuh ayah kandung mereka lantaran rujuk dengan ibundanya. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi tentang polisi yang menahan seorang pria yang diduga terlibat dalam pembunuhan 2 wanita di Blitar, Jawa Timur. Bersama saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat RTV, 15 rumah ludes terbakar di Taman Sari, Jakarta Barat. Kobaran api yang begitu besar dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keagungan, Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah warga panik melihat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Mereka bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 15 rumah permanen dan semi permanen ludes terbakar. Dan data awal 15 rumah terbakar. Ini rumah permanen atau rumah semi permanen? Ya, ada rumah permanen dan ada rumah semi permanen. Awalnya dari rumah semi permanen merambat ke rumah permanen. Setelah menerjunkan 23 unit mobil damkar beserta ratusan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kasus ini pun tengah dalam penyelidikan Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Seorang pelaku begal membuat geram warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur usai aksi membegal pengendara motor terpergok. Ya, korban yang sempat melawan saat sepeda motornya akan dirampas mengalami luka cukup parah akibat terkena sabetan celurit. Anggota Polres Pasuruan tiba di lokasi terpergoknya seorang pelaku begal saat beraksi membegal sepeda motor di Desa Sumberrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Polisi meredam amarah warga yang geram dengan aksi pelaku karena berani menyerang korbannya dengan celurit. Terlebih, korban yang merupakan perangkat desa setempat juga sempat berduel dengan pelaku hingga terkena sabetan celurit. Bahkan korban juga dilempar bom ikan oleh pelaku. Pada ya Pak Mudin itu hasil curian itu ditinggal, terus lari bawa motor grand milik warga mana. Pas mandi langsung diambil, langsung dikejar. Polisi sempat kesulitan membawa pelaku karena banyaknya warga yang ingin menghakimi. Pencuri ini ditangkap massa sehingga mau dimassa dengan masyarakat. Jadi kita harus memang, polisi ini tugasnya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Walaupun dia termasuk salah satunya adalah pelaku kejahatan. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolres Pasuruan karena diduga memiliki kawanan begal. Sementara korban masih menjalani perawatan karena luka yang cukup parah di kepala. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sebuah truk pengangkut bahan bangunan terguling di tengah Jalan Raya Alas Malang, Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Truk diduga tidak kuat menanjak hingga akhirnya oleng dan roboh. Truk yang mengangkut paving blok ini terguling di tengah jalan raya Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat truk bermuatan paving blok melaju dari arah Kemeranjen menuju Banyumas. Truk pun kemudian melewati jalan alternatif Alas Malang yang memiliki tanjakan dan turunan tajam serta sempit. Saat di lokasi kejadian, diduga sopir truk tidak mampu menguasai medan jalan hingga truk mundur dari jalanan menanjak dan terguling. Akibatnya sejumlah paving blok di dalam truk tumpah ke jalan, sementara badan truk menutup total jalanan hingga jalur tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Karena di sini mungkin pakai gigi 2 bagaimana, di sini over 1 nggak bisa langsung oleh. Itu
Biasanya sih nggak ada, kalau siang selamat semua lah. Orang-orang yang di bawah itu kan selalu memperingatkan, tapi ini posisi malam mungkin udah nggak ada orang. Jadi kejadiannya di sini selalu malam. Proses evakuasi truk dilakukan menggunakan truk crane. Kini, kasus ini telah ditangani oleh petugas Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Tak terima orang tuanya rujuk, 2 orang anak tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedua pelaku langsung diringkus usai kejadian. Warga Jalan Pendeta J. Wismar Saragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, digegerkan dengan tewasnya Rudi Santoso usia 51 tahun usai dianiaya 2 anak kandungnya. Kejadian bermula saat korban tengah bersama istrinya yang baru rujuk, tiba-tiba didatangi kedua anak kandungnya. Keduanya langsung meminta sang ibu untuk pulang bersama mereka dan meninggalkan ayahnya itu. Tak terima dengan hal tersebut, korban dan para pelaku pun terlibat pergumulan hingga korban tak sadarkan diri. Para pelaku sempat meminta pertolongan untuk membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Di pergumulan, ya, di mana sang bapak kemudian dilawan oleh 2 orang anak-anaknya, ya, terjadi saling pegang, saling dorong, saling pukul, ya, karena 2 orang maka sang bapak ini kalah. Usai kejadian, kedua pelaku RA 18 tahun dan IR 16 tahun langsung diringkus polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Cimahi berhasil meringkus 4 orang sindikat spesialis ganjal ATM. Ya, sindikat ini ternyata telah beraksi di 11 lokasi yang berada di Jawa Barat. Seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan diringkus tim Resmob Polres Cimahi. Pria berinisial AF ini sudah lama diincar petugas lantaran diduga kuat menjadi bagian dari sindikat pelaku spesialis ganjal ATM. Temanmu mana temanmu? Weh, temanmu mana? Tak lama berselang, ketiga rekan AF pun akhirnya juga diringkus di lokasi yang berbeda. Pada awal Desember kemarin, keempatnya tertangkap kamera tengah menjalankan aksinya di salah satu gerai anjungan tunai mandiri yang berlokasi di wilayah kota Cimahi. Dari rekaman kamera CCTV inilah, polisi melacak jejak keempat pelaku hingga akhirnya berhasil meringkus mereka di akhir Desember kemarin. Dari hasil interogasi, pelaku telah menjalankan aksinya di 11 lokasi yang berbeda di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ratusan juta duit haram mereka raih dalam waktu singkat. Mereka mengintip orang yang akan mengambil uang melalui ATM, mengintip ketika orang memencet nomor PIN. Namun sebelumnya, para pelaku sudah melakukan aksinya dengan mengganjal lubang insert pada ATM tersebut. Berarti 8 kali ikut semua. Keempat pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Kenapa harus di Cimahi? Meski tanpa standar dan keahlian khusus, nyatanya klinik aborsi ilegal masih saja terus beroperasi. Iya, pertanyaannya sahabat, mengapa bisnis haram yang satu ini seolah mati satu tumbuh 1000? CSI akan segera kembali sesaat lagi. Meski tanpa standar dan keahlian khusus, nyatanya klinik aborsi ilegal masih saja terus beroperasi. Pertanyaannya sahabat, mengapa bisnis haram yang satu ini seolah mati satu tumbuh 1000? Dan bagaimana pula cara memberantas hal-hal seperti ini? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, petak umpet aborsi ilegal.
Klinik aborsi ilegal seolah mati satu, tumbuh 1000. Setiap tahunnya, kasus ini selalu terjadi, umumnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kasus klinik aborsi ilegal di Kelapa Gading hanya menambah panjang daftar pengungkapan kasus yang terjadi. Dari pendalaman yang dilakukan oleh polisi, kedua tersangka utama kasus ini mengaku kalau mereka telah menjalankan bisnis haramnya tersebut selama 2 bulan terakhir. Dari 2 bulan itu, mereka telah menggugurkan 20 janin bayi hasil dari hubungan terlarang. Kasus serupa terjadi pada akhir Juni 2023 lalu. Berawal dari patroli siber, tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Mirahda 54, nomor 14, Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 dari 9 orang yang diamankan merupakan pelaku utama di balik bisnis haram klinik aborsi ilegal ini. Beroperasi secara senyap dalam 1,5 tahun, ketiga pelaku mengaku telah mengaborsi 50 pasien secara asal-asalan. Terungkap pula bahwa tersangka SM dan NA merupakan residivis yang baru keluar penjara pada bulan Februari 2023 setelah menjalani hukuman atas kasus yang sama. Dari hasil pencarian, polisi akhirnya menemukan 9 janin yang diperkirakan berusia 2 hingga 3 bulan. Dari sekian banyak klinik aborsi ilegal yang digerebek polisi, ada beberapa persamaan modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku. Mereka mengaku sebagai dokter atau tenaga medis yang memiliki keahlian untuk menggugurkan kandungan. Lalu, para pelaku selalu mencari tempat beroperasi yang minim gangguan atau cenderung terisolir. Pada kasus yang terjadi di Kelapa Gading, pelaku membayar sewa unit apartemen yang lebih mahal. Bahkan, mereka berpindah-pindah unit untuk melancarkan bisnis haramnya. Pertanyaannya, apakah pelaku meraup untung yang besar dari bisnis haramnya ini, sehingga mereka berani untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar? Mereka menarif satu pasien itu 10-12 juta. 10-12 juta. Nah, kurun waktu 2 bulan ini ada 20 pasien. Nah, ini sedang kita dalamin. Dan apakah ada tersangka-tersangka lain yang di luar dari 2 tersangka ini? Kasus kejahatan yang berlokasi di apartemen sejatinya memang terus naik seiring dengan pergeseran minat masyarakat akan hunian di tengah perkotaan. Namun ada yang menjadi catatan. Kehidupan di apartemen sangatlah berbeda dengan kehidupan di perumahan, terutama dari segi kepedulian lingkungan. Kenapa di apartemen? Ya apartemen mungkin lebih dirasa lebih safety dalam tanda petik bagi mereka, baik bagi pelaku yang melakukan praktek maupun orang yang menggunakan jasa itu, gitu ya. Jadi itu kan dua-duanya merasa punya kepentingan ya. Jadi punya kepentingan, yang satu selain mencari keuntungan juga supaya aman, sementara yang lain juga selain keamanan juga bagaimana dianya juga tidak terganggu oleh hal-hal lain. Dan kehidupan di apartemen itu kan terlalu permisif, terlalu apatis gitu ya. Kadang-kadang kita pintunya bersebelahan tetapi tidak saling mengenal dan tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang yang di tetangga kita bahkan di sebelah kita. Dan ada kecenderungan apartemen sekarang itu menjadi tempat ya, tapi tidak semuanya, itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Bahkan orang bisa menyewa apartemen tidak hanya per hari tapi per jam gitu ya. Kalau bulan mungkin banyak gitu ya, atau mungkin kalau tahunan juga ada, tapi bahkan per jam itu bisa dimanfaatkan. Itu dari segi keamanan dalam tanda petik kejahatan itu lebih aman. Hari ini praktek di sini, besok pindah di sini dan lain-lain.
Realitanya, klinik aborsi ilegal seakan tumbuh subur. Di satu sisi, banyak wanita yang hendak menggugurkan janinnya akibat kandungan yang tak diharapkan. Namun di sisi yang lain, banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup cuan. Jaga selalu diri dan keluarga kita dari pergaulan bebas. Dan lebih dari itu, peduli kepada lingkungan di sekitar setidaknya bisa menjadi salah satu solusi pencegahan dari maraknya aksi kejahatan. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Zaki Sahab untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Brigadir Putri akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya, seperti apa sih pelanggaran yang masih saja terjadi di jalan raya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Bagus bang. Tangan lurus. Nggak boleh. Bagus deh. Nah sahabat, ini kalau kita bisa melihat di video satu ini merupakan pelanggaran lalu lintas. Tuh, ini ngapain nih bocil-bocil nih? Wah, keren banget. Ibu polisi bangga sama kalian, Dek. Tuh, lihat kan. Jadi ada pemotor begitu yang melewati trotoar dan ini tidak boleh, sahabat. Aksi para kids ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya etika dalam berlalu lintas. Masa anak kecil aja paham loh kalau tindakan pengendara motor yang naik trotoar itu dilarang. Karena trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki. Lah ini malah orang dewasanya yang nggak paham. Harusnya kan malu ya. Selain itu, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang tidak mengindahkan aturan dan tetap melintas di trotoar akan diberikan sanksi tilang berupa denda Rp250.000 dan kurungan selama 1 bulan. Saya nggak bakal maju. Bagus, betul. Maju deh. Ya, polisi menahan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan 2 perempuan di rumah penitipan hewan. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Setelah melakukan penyidikan, polisi akhirnya menangkap pria yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan 2 perempuan yang ditemukan tewas di tempat penitipan hewan di Blitar, Jawa Timur. Ya, hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap motif dari kasus pembunuhan ini. Warga Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, digegerkan dengan ditemukannya 2 jasad perempuan di dalam rumah tempat penitipan hewan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui 2 jasad bernama Ragil Soekarno dan Luciani. Keduanya ditemukan di ruangan bagian depan dan di dalam kamar dengan kondisi bersimbah darah. Kuat dugaan kedua perempuan tersebut menjadi korban pembunuhan. Tim Inafis Polres Blitar Kota menduga kedua perempuan itu tewas sejak beberapa hari yang lalu. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Blitar Kota akhirnya dapat menangkap pria berinisial AF, terduga pelaku pembunuhan yang tak lain adalah pembantu dari korban. AF ditangkap di rumahnya di Kediri, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa parang yang diduga digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Polisi sudah meyakini ini pembunuhan. Kita duga demikian karena memang kondisi pintu pagar depan itu kan terkunci, tergembok. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa ini tidak ada barang-barang yang lain yang misalnya ada perampokan atau pencurian. Nah, tapi cuma ada beberapa barang-barang tadi yang tidak ditemukan lagi dicari. Hingga kini, Satreskrim Polres Blitar Kota masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap motif dari kasus pembunuhan ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Budi Sutrisno untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan,
Coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.